ini menggarap lahan ini sejak 1973 hingga saat ini. Nah, keresahan mereka ini kabarnya diklaim oleh sebuah perusahaan. Bagaimana tanggapan? Ya harus diperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Apalagi sejak tahun 72 sudah dikuasai. Tidak ada alasan pemerintah tidak memberikan itu kepada masyarakat. Kecuali kalau perusahaan yang dimaksud itu datang duluan. Yang datang duluan dialah yang punya hak. Jadi masyarakat harus diperhitungkan dan harus lebih dipedulikan dari yang lain. Karena petanilah yang menjadi tatanan daripada bangsa ini. Untuk masalah Gelirang yang bersengketa dengan PT CBS. Kalau kita dalami kasusnya, Pak, ini satu SK 2 daerah, Pak. Satu SK 2 daerah, Pak. Dua daerah, satu Oki, satu Muba dulunya, Pak. Yang mana porsinya itu nggak jelas, Pak. Apakah porsi 7.000 itu Punya Oki-nya 6.000, kita 1.000? Ini belum jelas. Perintah dari menteri waktu itu dari diktum yang ada, setelah izin ini keluar dia harus mengukur ulang, Pak. Berapa sih masuk daerah Gelirang? Maksudnya Muba waktu itu. Ini kan ada dua daerah yang dikasihkan satu SK. Nah, hasil ukurnya sampai sekarang nggak ada, Pak, perintah ukur. Nggak ada. Berapa jumlahnya nggak ada. Jadi kabur, Pak. SK itu kabur, sangat kabur sekali. Saya bawa lagi bahasa abang tadi dari pusat tadi, bahwa salah diktum yang ada itu untuk meniklap, Pak. Mengeluarkan areal-areal yang terganggu dalam ada wilayah di situ. Ada penduduk, ada garapan lahan. Itu harus diinklap. Nah ini kan sampai sekarang belum diinklap ini, Pak. Bobotnya berapa, isinya berapa kita nggak tahu sampai sekarang. Menyikapi permasalahan lahan di Desa Gelirang ini memang sudah sangat pelik, mengingat sejak 2005 itu masyarakat sudah bentrok dengan perusahaan, sehingga kami dari LBH Tani Nusantara sangat antusias untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Apalagi masyarakat sudah menggarap sejak tahun 73, yang mana lahan ini awalnya sudah dilepas dari marga Sungai Aren, diberikan khusus memang untuk warga Gelirang, terkhusus warga keturunan Bugis di desa sini. Jadi tidak ada alasan untuk pihak perusahaan untuk menggarap lahan ini, apalagi dapat saudara lihat di hamparan kita ini sawah semua, Pak. Jadi tidak ada hutan. Untuk status hutan produksi itu, ya itu kita tidak pernah tahu, tidak ada pernah sosialisasi, tidak ada kementerian yang turun ke sini, sehingga lahan ini asli punya masyarakat Desa Gelirang. Sebagaimana pernyataan dari Ketua Umum kami, Ketua LBH Tani Nusantara, yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya adalah Bapak Bupati, harus bertanggung jawab dan tidak meninggalkan permasalahan ini sampai masa jabatannya selesai. Jadi kami mengimbau dan mengultimatum Bapak Bupati Banyuasin segera selesaikan permasalahan ini, atau kami akan membawa ini ke dalam istana. Kami sesuai arahan dan perintah dari Pak Presiden Prabowo untuk menyukseskan ketahanan pangan, Pak. Jadi ini suatu kewajiban bagi kami selaku Korcam Tani Merdeka, sesuai arahan dari Ketum DPW, DPD, di Ketum Pusat, dan apalagi kita ditugaskan untuk menyukseskan swasembada pangan dari program Pak Presiden Prabowo, Pak. Jadi Tani Merdeka akan memperjuangkan sampai dimanapun. Oke, setuju kawan. Setuju. Hidup petani. Tani Merdeka. Jaya. Mulai tahun 7273 itu keluarga besar kita membuka lahan tersebut di sini. Itu. Namun banyak penduduk lain, Pak, itu akan buat bercocok tanam di sini itu. Semacam padi, desa lain itu banyak mengikuti di sini. Itu bukan satu desa aja. Itu terutama yang pokok utama itu Desa Gelirang. Itu. Jadi masyarakat di sini ada berapa desa ikut berkecimpung di Desa Gelirang untuk
bercocok tanam padi di daerah kita di sini. Itu, maka dari situ Pak, kami sangat butuh bantuan oleh pemerintah pusat, baik pun provinsi, kabupaten, camat, desa, untuk bagaimana solusinya untuk masyarakat kita di sini, Pak, supaya bebas dari salah satu perusahaan yang berkecimpung di desa kami. Itu, sedangkan desa tersebut tidak pernah ada izin itu ke desa kami, itu terutama desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugian. Nah, kami sangat membutuhkan pemerintah, itu pusat, minta bantuannya segera. Kami dibantu, bukan salah satu desa Gilirang, semua yang berkecimpung di sini masyarakatnya. Desa-desa yang lain, tolong minta perlindungannya, Pak. Karena PT CBS ini itu sangat sangat kita takuti. Namanya kita orang kecil, Pak, namanya petani. Itu data hukum CBS ini kan dia gimana, Pak, ya? Dia punya izin apa itu kita tidak tahu, Pak. Nah, sedangkan kita masyarakat itu hanya mengakui kita itu bukanya lahan di sini mulai dari keluarga besar kita, Pak. Itu mulai tahun 72-73, Pak. Bahkan pun ada kuburannya. Itu. Kalau memang itu tidak dipercaya, boleh diserpai kuburan itu. Itu kuburan keluarga kita, Pak, itu. Kami LBH Tani Nusantara siap memperjuangkan hak petani masyarakat Gilirang, Sumatera Selatan. Keresahan masyarakat petani khususnya di desa Gilirang ini, Pak. Sebagaimana pernyataan dari Ketua Umum kami, Ketua LBH Tani Nusantara, yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya adalah Bapak Bupati, harus bertanggung jawab dan tidak meninggalkan permasalahan ini sampai masa jabatannya selesai. Jadi kami mengimbau dan mengultimatum Bapak Bupati Banyuasin segera selesaikan permasalahan ini, atau kami akan membawa ini ke dalam istana dan meminta kepada Bapak Bupati Banyuasin supaya hak-hak dari para petani ini diberikan. Jangan membela para konglomerasi. Ini kita akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, dan kalau memang perlu Bapak Bupati Banyuasin juga akan kita panggil sampai ke istana. Jaya, 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 jaya. Petani sejahtera.